Tapi beliau tetap berhijrah dan sampainya di Madinah beliau lahir. Abdullah bin Zubair ini. Tsumma ar-rabi as-salis Abdullah ibni Amru ibn al-As. Yang ketiga adalah Abdullah bin Amru bin As. Beliau adalah sosok yang juga memiliki kecerdasan. Nah, di antaranya adalah beliau yang banyak mengumpulkan atau menulis hadis. Ya, kan awal-awal dilarang oleh Nabi ya untuk menulis hadis kecuali Al-Quran. Tapi beliau tetap menulis dan Nabi tahu tidak dilarang. Bahkan beliau juga termasuk yang memiliki pengetahuan atau keahlian dalam menerjemahkan atau memahami bahasa Ibrani. Abdullah ibnu Amru ibnu As. Bapaknya Amru bin As, seseorang yang juga memiliki kepandaian, kecerdasan, dan juga sebagai seorang diplomat ulung. Awalnya memang Amru bin As bapaknya menjadi musuh Nabi. Ya, namun setelah masuk Islam menjadi sahabat ya, yang mampu menaklukkan kota Mesir atau negara Mesir dari agama Kipti, agama Nasrani menjadi agama Islam. Bahkan dari bahasa Kipti non Arab menjadi sekarang negara Mesir menjadi seluruhnya berbahasa Arab. Nah, yang keempat adalah Abdullah bin Umar ibn Khattab. Ya. Jadi 4 orang yang memiliki usia muda dan memiliki pengetahuan yang cukup. Ya kalau dikalkulasi nama-nama Abdullah di zaman sahabat itu banyak sebenarnya. Ada sekitar 200 ya, 200 orang nama-nama sahabat bernama Abdullah. Namun yang dipilih atau yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan usia yang muda, kecerdasan keilmuan yang mumpuni, maka ya, ada 4 orang ya, yang disebut dengan Rabi'u al-Abadilah al-Arba'ah. Ya, ada ma yata'allaqu bi ismi Abdillah. Baik, namsi ila yalihi ma'anil kalimat kalimatu bunia ai ussisa bunia bunia ussisa ya. Apa itu ussisa? Ditegakkan ya. Ditegakkan atau dibangun. Wa ya'ni bihi annal Islam ussisa ala da'ain khamsah. Maksudnya adalah bahwa Islam ya, annal Islama ussisa ala da'ain, dibangun ditegakkan pada da'ain pilar khamsah 5 ya, 5 pilar taksisan maknawiyan, pada sisi maknawi ya, ya istilahnya kan memang Islam itu seperti bangunan ya. Bangunan itu juga akan tegak kecuali dengan adanya fondasi atau tiang-tiang, tonggak-tonggak. Nah, begitu juga dengan agama Islam, kalau bangunan itu taksisan zohiran, nah kalau Islam taksisan maknawiyan, ya, secara maknawi, 5 tonggak. Dia akan tegak Islam itu kalau 5 tonggak ini ada. Saufa nabhas mayalihi mahya ya da'ain khamsah ya. Akan kita bahas nanti ya 5 perkara ini. Iqamis shalah bil muhafazati 'alaiha wa adaiha fi awqatiha wa kaifiyatiha al muhaddadah syar'an. Jadi maksud dengan mendirikan sholat adalah memeliharanya, bil muhafazah 'alaiha, memeliharanya, wa adaiha fi awqatiha, menunaikan sesuai dengan waktunya, wa kaifiyatiha, sesuai dengan cara-caranya, al muhaddada, yang ditentukan atau ditetapkan syar'an, cara syar'i. Masalan hunaka arkanu as-shalah, hunaka wajibatus shalah, hunaka masnunatis shalah ya. Ini semuanya adalah kaifiyah, cara-cara yang telah ditetapkan secara syar'i.
Tsumma ita uzzaka. Ita uzzaka artinya ikhrajuha wa iqta'uha limustahiqiha. Nah, ita berarti mengeluarkan dan menyerahkan. Kepada siapa? Kepada yang berhak, limustahiqiha. Jadi kita usahakan itu bukan sekedar mengeluarkan saja, tapi memberikan. Ya. Memberikan juga kepada yang tentunya memiliki hak. Ya. Man ta'rif mustahiqi az-zakah kan? Ada berapa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat? Tis'ah ya. Kak? 8. Sama Samania ya, 8. Mayusama asnaf as-samaniyah. Ya. Mahia asnaf as-samaniyah? Al-awwal Fakir, al-fuqara, wal al-masakin, masakin, ya, al-amilin, ya, al-mu'allafati qulubuhum, ya, mu'allaf ya. Kemudian wafir riqab, orang yang berhutang. Ya. Terus wafi sabilillah, orang di jalan Allah ya. Kayak kalian kan di jalan Allah sekarang kan? Ya, lagi belajar ya. Berhak juga mendapatkan zakat kan ini. Nah, ada lagi wafi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Terus wal gharimin, wal orang yang dalam perbudakan ya. Wal gharimin, orang-orang yang di dalam berhutang ya, orang yang terlilit hutang, perlu dibantu. Hadihi asamaniyah al-asnaf ya, inilah golongan 8 yang berhak mendapatkan zakat. Di luar itu nggak bisa. Di luar itu nggak boleh diberikan zakat ya. Ya kalau sedekah silakan, tapi kalau zakat nggak boleh. Ya. Anak yatim berhak nggak dapat zakat? Hah? Kalau anak yatim berhak nggak dapat zakat anak yatim? Berhak. Hah? Berhak nggak kalau anak yatim? Berhak. Berhak. Kenapa berhak? Kan nggak ada di dalam 8 asnaf. Anak yatim. Enggak. Hah? Enggak, Masa? Ustaz. Kenapa nggak disebutkan oleh Allah? Kok nggak adil dong? Anak yatim nggak disebutin. Dapatnya itu apa? Sedekah. Hah? Karena anak yatim boleh jadi adalah anak kaya, orang kaya kan? Bapaknya kaya, lalu bapaknya meninggal. Nah, ini kaya ya. Ini nggak dimasukkan ke dalam 8 asnaf ya. Jadi yang dapat itu karena miskinnya, bukan anak yatimnya kan? Jadi anak yatim itu tidak dimasukkan ke dalam 8 asnaf karena mungkin ada juga anak yatim yang kaya. Ya, jadi tidak berhak mendapatkan zakat. Ya. Jadi tidak semua anak yatim miskin. Ya. Ada juga yang miskin. Nah, akhirnya dengan miskinnya itulah dia mendapatkan zakat. Ya. Fakir. Tapi kalau ya dia punya harta, dia punya kekayaan, misalkan anak konglomerat, ya, anak pengusaha, ya, lalu bapaknya meninggal, dia yatim tapi tidak mendapatkan zakat. Ada idan. Tsumma akhiran hajjul bait. Haju artinya qasdu, ya, tujuan. Ya. Orang yang menuju rumah Allah disebut dengan hajjul bait, menuju rumah. Tapi menjadi istilah tertentu yaitu haji ya, yang tujuannya adalah ibadah. Ya, tujuannya ibadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Baik, hadirin, qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya, ada asyarafu ya min kalimati qaulihi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin ai faman ata bihadil khamsu faqad tamma islamuhu. Bunyal Islam ala khamsin, Islam ditegakkan atau dibangun pada 5 perkara. Barang siapa yang melaksanakan bihadil khamsu dengan 5 perkara ini faqad tamma islamuhu,
maka sempurnalah Islamnya. Tamma, sempurna. Kama annal baita yatimu bi arkanihi. Sebagaimana sebuah rumah akan dianggap rumah sempurna ketika rukun-rukunnya ada atau pondasi-pondasinya ada. Ada apa namanya? Tiang, ada tembok ya, ada di bawahnya pondasi. Nah, kadzalikal Islam yatimu bi arkanihi wa hiya khamsun. Begitulah Islam. Ketika rukunnya sempurna, yaitu 5 perkara, itulah menjadi ya penyempurna Islam seseorang. Wahada binaun ma'nawiyun syubbiha bil hissiyyi. Ini bangunan secara maknawi ya, nggak nampak memang ya, istilahnya bahwa seseorang itu melaksanakan, bukan seperti bangunan yang nampak, namun syubbiha bil hissi, diserupakan dengan yang zohir, yang nampak, agar orang bisa melihat ya, orang bisa merasakan bahwa yang namanya menegakkan itu haruslah cara jelas ya, sebagaimana rumah disebut dengan bangunan yang sempurna kalau ada rukun-rukunnya. Wa wajhu syibhi, ya, alasan diserupakan annal bina al-hissi, kalau bangunan yang ya, hissi, yang zahir ya, yang nampak, ida inhadama, jika rusak, jika lemah gitu kan, jika lemah ba'du arkanihi, sebagian rukun-rukunnya, misalkan ya, bangunan yang tinggi ya, dibuat 15 lantai, tapi di bawahnya tidak dibuat dengan fondasi yang kokoh ya, tidak dibuat fondasi yang kokoh, maka lama-kelamaan akan roboh. Atau mungkin tiangnya, kan 15 lantai butuh tiang yang kuat, penyangga yang kuat, tapi tidak dibuat, maka ya boleh jadi lama-kelamaan akan roboh. Atau juga mungkin ya 15 lantai itu dengan temboknya yang tipis ya, dengan ya, bahan-bahan bangunan yang tidak baik ya, boleh jadi tidak dalam waktu yang lama akan roboh ya. Nah begitulah juga Islam ya. Idza inhana ba'du arkani lam yatim, maka tidak disebut dengan sempurna ya, tidak sempurna. Fakadzalika al-bina al-ma'nawi, begitulah juga dengan bangunan maknawi yang ada dalam Islam ya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Ini di antara salah satunya ya, salat. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agama. Wa kadzalika yuqasul baqiyah. Demikianlah juga ya di yukos ya, yukos itu diperumpamakan ya, diumpamakan yang sisa lainnya ya, kayak puasa, zakat, haji dan syahada, itu adalah bagian daripada imaduddin, fondasi agama. Baik, namsi ilama syaraha Ibnu Daqiq Al-Id ya, silakan dibuka bukunya ya. Ya, bagi yang punya buku dan membuka Asy-Syarhu min Kitab Ibnu Daqiq Al-Id. Qala Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah, yakni anna hadhihi al-khamsa asasu dinil Islam wa qawaidihi. Maksud daripada bunyal Islam ala khamsin adalah bahwa 5 perkara ini asas sebagai fondasi dinul Islam, agama Islam. Bahkan juga menjadi qawaidihi, menjadi tonggak, menjadi pengokoh, allati 'alaiha bunya wa biha yaqum, yang di atasnya lah bangunan Islam berdiri, dan dengannya lah ya wabiha ya, dengan usus al-khamsu yaqum, dia tegak ya, dia kokoh ya. Wa innama, namun khassa hadhihi bizikri, namun secara khusus
5 perkara yang disebutkan. Walam yazkur ma'aha al-jihad, dan tidak disebutkan bersama 5 rukun ini jihad. Ayo, kenapa ya? Kenapa cuma 5? Ya, syahadah, sholat, zakat, puasa, haji, yang semuanya adalah ibadah-ibadah, ya bisa personal, ya, atau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Tapi kenapa tidak sebutkan jihad? Walam yazkur ma'aha jihad. Padahal padahal jihad itu yazharuddin, mengokohkan agama, ya kan? Dengan jihad itu membuat agama tegak, ya. Yazharu ad-dina wa yaqma'u inadal kafirin, bahkan ya melemahkan kerasnya orang kafir. Lalu di mana al-jihad la yujad? Nah, kenapa nggak disebutkan di sini? Di anna hadhihi al-khamsa fardun daim. Ini jawabannya. Karena 5 perkara yang disebutkan oleh Allah fardun daim, merupakan kewajiban yang kontinu, ya, kewajiban yang tiada habisnya, daim, selama akhir hayat, sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Namanya jihad, bukan jihad, namanya rukun Islam yang 5 ini ada, harus ada terus, ya. Syahadah, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya ada. Ya, jadi fardun daim. Wal jihadu min furudil kifayat. Sementara jihad adalah kewajiban kifayah. Ya, mana fardhu kifayah? Nah, idza fa'ala wahid saqatal baqi. Maksudnya adalah bahwa fardu kifayah itu kalau ada satu yang melakukan, yang lain gugur. Yang lain gugur. Ya, contohnya kan kalau jihad itu hanya diwajibkan laki-laki, yang perempuan nggak wajib. Terus juga ya bahwa jihad itu diwajibkan pada yang mampu, punya kemampuan secara fisik, ya, dan juga finansial. Sementara yang tidak punya kemampuan fisik maka tidak wajib. Jadi min furudul kifayat dia. Bahkan selain furudul kifayat, wa qad yasqutu fi ba'dil awqat. Bahkan jihad itu tidak dijadikan wajib di waktu-waktu tertentu. Di waktu tertentu seperti sekarang kan. Sekarang nggak ada wajib jihad. Tidak ada kewajiban jihad sekarang. Mau laki mau perempuan, ya. Mau yang kuat, mau yang punya harta, nggak ada kewajiban jihad sekarang. Berperang. Ya. Kenapa? Kondisinya aman. Kondisinya tidak ada peperangan. Bidzalika yasqutu fi ba'dil awqat. Dia gugur, dia tidak jadi wajib dalam waktu-waktu tertentu. Adapun al-khamsu al-mafruḍah, kewajiban yang 5 itu semuanya selalu ada, nggak pernah berhenti kan. Syahadah, ya tentunya kita selalu mengulang syahadah. Sholat apalagi 5 waktu dalam sehari semalam, ya. Zakat diulang setiap tahun bagi yang punya harta ya sampai nisab dan haul. Puasa insya Allah ya 2 pekan akan datang kita memasukinya. Makanya ya perlu juga kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkan kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami bulan Ramadan. Jadi dia daim. Ya. Bulan Ramadan datang kita puasa. Ya. Adapun haji juga daim. Walaupun tidak semua yang harus melaksanakan ibadah haji. Tapi dia daim ada terus ya. Yang masanya memang berganti-ganti karena kewajibannya cuma sekali dalam seumur hidup manusia. Itu semua adalah ya keterangan, ketentuan kenapa kok cuma 5. Ya, asasudil Islam wa qawaidil lati 'alaiha buniya wa biha yaqum wa khussa bi dzikri al-khamsu wa lam yazkur ma'al jihad. Ya. Tsumma yalihi wa qad waqa'a fi ba'd riwayat fi hadzal hadis taqdimul hajj 'ala shaum wa huwa wahmun.
Dalam riwayat ini memang disebutkan oleh Ibnu Umar, ya tadi ya dibaca wahajil baiti wa shaumi Ramadan, kan? Padahal fil hadis sani kama zukira lamma su'ila ausa ala Jibril ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, kan, ya akhbirni anil Islam qala antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'id zakah, ya, wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita ini tata'ta ilai sabila. Jadi kalau di hari kedua kemarin yang kita bahas puasa dulu baru haji. Tapi di hadis ini haji dulu baru puasa, kan? Ya. Kita lihat ya sebelumnya itu, kan. Hadisnya ini, kan. Nah, ini kan. Ini hadisnya disebutkan wahajil baiti bukan biti, wahajil baiti wa shaumi Ramadan. Ya kan? Ini disebutkan pertama. Ya, dibalik ya. Haji dulu baru puasa Ramadan. Padahal di riwayat lain atau di riwayat yang kita bahas kemarin juga adalah shaumi Ramadan wa hajjil bait. Kenapa? Ini hadis ini sebenarnya disebut dengan wahmun, ada dugaan. Waqad waqa'a terjadi tiba di riwayat pada beberapa riwayat di hadis dalam hadis ini taqdimul haji ala shaum. Didahulukannya haji atas puasa. Wa huwa wahmun. Hal itu adalah waham, hanya dugaan, ya. Hanya perkiraan saja. Wallahu a'lam, Allah Maha tahu. Lianna Ibnu Umar, hakikatnya Ibnu Umar lama sami'al musta'ida, di saat musta'ida, ya, nama seseorang, ya, mendengar, ya. Jadi Ibnu Umar mendengar musta'id yuqaddim hajja ala saumi jazarahu wa nahahu. Ya, ketika musta'id membaca hadis mendahulukan haji daripada puasa, jazarahu ditegur, wa nahahu dilarang dari hal tersebut. Wa qad qaddama as-shauma al-hajj, dan dia pada riwayat lain tentunya mendahulukan puasa daripada haji. Lalu kenapa disebutkan di sini? Agar kita tahu ada riwayat lain demikian, ya. Ada riwayat lain yang menyebutkan haji didahulukan daripada puasa. Ya, kalau runutannya berarti kan syahadah pertama, sholat kedua, zakat ketiga, haji keempat, puasa kelima, kan? Sementara di riwayat lain dan lebih masyhur adalah, ya, syahadah, zakat, puasa, zakat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, itu yang menjadi runutan. Kalau dilihat dari, ya, kewajiban juga memang runut, ya. Ya. Jadi setelah syahadah kan sholat, ya. Jadi sholatlah memang yang sudah dilakukan oleh Nabi sejak beliau berada di Mekah. Jadi sholat sudah wajib, ya. Zakat belum wajib waktu itu. Jadi yang kedua nanti zakat. Setelah zakat, puasa. Ya. Jadi itu runutan, ya, tahun-tahun diwajibkannya ibadah yang 5 ini. Nah, terakhir baru haji. Haji itu nanti Nabi SAW melaksanakannya, ya, setelah beliau akan wafat, ya, 2 tahun atau 3 tahun sebelum beliau wafat haji. Sebenarnya haji sudah ada, ya kan? Haji sudah ada di zaman Ibrahim, ya. Tapi haji waktu itu atau di zaman jahiliyah juga ada. Saat Nabi di Mekah pun haji sudah ada, ya. Tapi haji waktu itu diselewengkan atau disesatkan oleh penduduk Mekah, ya. Jadi perkara pelaksanaan ibadah haji ada, tapi tidak sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Hadaidan wa hakadha sami'tu min Rasulillah SAW, lalu dikomentari oleh Ibnu Umar, itulah yang aku dengar dari Rasulullah SAW, taqdimus shaum al-haji, didahulukannya puasa daripada haji, bukan haji duluan baru puasa. Wa fi riwayatin li Ibni Umar, dalam riwayat lain, ya, riwayat Ibnu Umar juga, ya,
Buniyal Islam ala an ta'budallaha wa takfuru bima siwahu wa iqamis shalah. Ya, dalam riwayat Ibnu Umar yang lainnya disebutkan Islam itu dibangun pada ya engkau beribadah kepada Allah dan mengingkari selainnya lalu mendirikan sholat ila akhirih kan? Sampai terakhir. Wa fi riwayat ukhra anna rajulan qala li Abdullah bin Umar. Dalam riwayat lain seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar, ala nakzu, kenapa kita nggak diwajibkan ghazwah, perang? Ya, ala nakzu, kenapa nggak ada dalam rukun Islam misalnya gitu ya? Kenapa dalam rukun Islam nggak ada perang? Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal islama buniya ala khamsin. Ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun pada 5 perkara. Wa waqa'a fi ba'dhi turuqi, ya, terjadi atau ada dalam ya, jalur yang lain, ya, jalur yang lain itu ala khamsatin, bukan ala khamsin ya, tapi ala khamsatin. Bilha wa fi ba'di bilahain. Ya. Jadi sebagiannya riwayat disebutkan dengan tak marbuto, yang lainnya tidak pakai tak marbuto. Wakilahuma sahih, keduanya sahih. Jadi boleh dibaca ala khamsin, boleh juga dibaca ala khamsatin. Wa hadzal hadis aslun azimun fi ma'rifatid din. Hadis ini merupakan dasar utama. Ya. Hadal hadis aslun azim, merupakan dasar utama atau dasar yang agung fi ma'rifatid din, dalam mengenal agama Islam. Wa alaihi, padanya pula i'timaduhu, kokoh dan tinggi tegak berdiri. Fa innahu qad jama'a arkanuhu, bahwa dalam hadis ini telah dikumpulkan rukun-rukun Islam, rukun-rukun agama Islam. Baik, hada idan ma yata'allaqu bi syarhi ya al-mawjud fi kitab Ibnu Daqiq al-Id. Baik, hal min soalin qabla an nuwasil ila ziyadati syarah. Baik, Pak. Ya. Ustaz, Baik, Naam. tadi 5 sami al musta'idan itu nama orang apa? Ya, nama orang. Musta'id. Syukur, Ustaz. Apa? Al-akhar? أستاذ أظن ماذا لم ننتهي من الحديث الثاني. Itu masih banyak Ustadz penjelasan di bawah-bawahnya, itu emang nggak perlu diambil. Masih ada ya? Coba. Saya pikir belum ada, udah habis. Apa itu? Dibacanya apa? Di situ ada bait. Ini apa? Ahammu ma yudhkaru fi hadzal hadits bayanul Islam wal iman wal ihsan. Wujubul imani bi isbati qadarullah ta'ala. Sampai ke bawah itu belum habis, Ustaz. Itu penjelasan si hadis kedua ya? Iya, benar. Ini kan kita di hadis ketiga. Iya, pertanyaan saya, Ustaz. Emang disengaja itu diloncat gitu? Iya. Iya. Jadi kita lewatkan saja itu. Dan yang kedua itu sudah dianggap selesai ya kemarin. Jadi kita masuk langsung ke hari ketiga. Kalau kita lanjutkan mungkin tidak akan selesai ya pembahasan hadis. Oke, Ustaz. Nah. Berarti nanti kalau ujian tuh soal-soalnya yang udah dijelasin aja kan, Ustaz? Iya, betul. Oke, syukur, Ustaz. Al-muhim fahim tum ya. Laisa
adirasa lil imtihan ya, walakin dirasa lil ilmi. Intinya kan belajar itu untuk berilmu ya, agar dapat ilmu mengenai ujian ya. Insya Allah ya, itu hanyalah sebagai pengingat saja. Jadi jangan dikhawatirkan, kayak misalkan ya, nggak dibaca, nggak disarang, nggak dijelaskan oleh Ustaz, berarti gimana nih ya? Baik, cuma ya ini pada habis soalnya makin nanti saya kirimkan ini aja filenya ya untuk di apa dilihat-lihat. Ke siapa saya kirim ya? Ke kelas ya. Ke kelasnya siapa? Mas Nabila. Ada nggak sini namanya ya di file saya? Oh ya, Bil Sabil ya. Sabil ya. Hah? Oh gitu ya. Ya lah bahasa. Saya kirim ya ini hadisnya. Hadis ketiga ya. Nanti hadis kedua saya kirim lagi ya. Ini yang ketiga dulu. Sudah. Baik. Nah, jadi di bagian tambahan akan kita coba bahas anna arkanal islami tartibuha bil ahammiyati ala hasabi tartibin nabi laha fi hadzal hadis. Jadi rukun-rukun Islam ini urutannya sesuai dengan urgensi. Rukun Islam ini diurut sesuai dengan urgensi ala hasabi tartibin nabi, sesuai dengan urutan yang dibuat oleh nabi. Jadi ini nggak sembarangan tertib ini, urutannya ini. Pertama memang yang seharusnya dilakukan oleh kita seorang muslim adalah syahadah atau seorang manusia ya, syahadah dulu kan. Kalau syahadah belum ada berarti belum ada apa namanya? Pahalanya kan. Orang sholat tapi belum bersyahadah. Berpahala nggak? Sah nggak sholatnya? Ya. Orang zakat tapi dia belum bersyahadah, maka nggak sah ya. Nggak akan diterima. Karenanya syahadah dulu kan. Baru nanti setelah itu dia melaksanakan yang lainnya setelah syahadah. Dan diurus setelah itu, setelah syahadah sholat. Karena perintah pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat. Bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Terus begitu ya. Jadi hasabi tartibin Nabi, sesuai dengan urutan dibuat oleh Nabi di hadal hadis, dalam hadis ini. Wa annal islama yang bani ala tilkal usus. Islam itu harus dibangun pada 5 perkara tersebut. Wa yakum alaiha, dan kokoh di atasnya. Fala ibrata, maka tidak sah, ya, tidak dianggap atau tidak diakui bi islami man ankaroha, dengan keislaman seseorang namun dia mengingkarinya, au ankara juz'an minha, atau mengingkari sebagian saja, nggak boleh juga. Mengingkari seluruhnya nggak boleh, apalagi terutama juga
Juga kalau dia mengingkari sebagian, misalkan saya nggak mau sholat, ya, sholat nggak wajib. Nah, padahal dia udah bersyahadah, nggak bisa. Berarti belum sah Islamnya. Jadi dianggap Islamnya kalau dia tidak mau mengakui kewajiban sholat atau zakat, ya, walaupun dia nggak mampu berzakat jangan diingkari, ya kan? Walaupun dia miskin itu kan nggak terkena zakat, tapi jangan diingkari. Wah, zakat bikin bikin apa? Bikin merana orang gitu kan? Atau bikin susah orang, ya enggak. Atau haji, ya, wah haji apalagi kan? Sekarang udah mahal banget sampai ya 80 juta kan. Ini bikin susah orang aja nih nggak bisa laksanakan. Jangan diingkari mengenai dia melaksanakan atau tidak itu urusan Allah nanti yang memberikan ya. Tapi bagaimana kita tetap seseorang mengakui, mengimani. Bahkan disebut fala ibrata bi islami man ankaraha au ankara juz'an minha. Maka tidak diakui Islam seseorang karena mengingkari seluruhnya atau mengingkari sebagiannya saja. Tsumma inna hadhihi al-qawaid nafsuha innama tastamiddu wujuduha. Ya, kemudian kaidah-kaidah ini secara tersendiri tastamiddu wujuduha, sangat dibutuhkan keberadaannya, ya, sangat dibutuhkan keberadaannya. Wa tastabqi qiyanuha bimada matanatil qaidatil ula. Bahkan akan menjadi kokoh, ya, akan menjadi kuat kalau yang pertama, kaidah pertama itu kuat. Wahia asyhadatain, ya, wahwa asyhadatain, yaitu syahadatain. Maksudnya apa? Bahwa 4 perkara setelah syahadah itu akan menjadi akan menjadi kokoh keberadaannya kalau kaidah pertama sudah baik, sudah bagus, ya, sudah ada. Artinya yang menjadi landas utama sebenarnya syahadah. Ya, kalau tidak ada syahadah ya nggak akan diterima. Ya, ada idan mayat ta'alaku bil qawaid, ya, al-baqiyah. Nah, kita akan bahas syahadatain. Ar-ruknul awal asyhadatain. Asyhadatain yakni anna syahadatain ahamu arkan Islam. Inilah yang menjadi pokok rukun Islam. Syahadatain. Pokok utama, ya. Kalau boleh dikatakan dia adalah fondasi. Wa mana syahadatu an la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Maksud tiada Tuhan selain Allah adalah tidak ada ibadah yang patut diibadahi yang benar kecuali Allah. Wa makna syahadati anna Muhammad Rasulullah ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar, ya, wa jitinab manaha anhu wa zajar wa alla ya'budallaha illa bima syara'a. Jadi syahadat pada Muhammad, ya, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, artinya mentaati apa yang diperintah, membenarkan apa yang disampaikan, wajitinab, menjauhi apa yang dilarang, wazajar, dan dikecam, wa alla ya'budallaha illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan. Ada idan makna asyhadu an la ilaha illallah wa makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi syahadah kepada Muhammad adalah mentaati ta'atu fi ma'amar, ya, mentaati apa yang diperintah, wa tasdiquhu, membenarkan fima akhbar, apa yang disampaikan oleh beliau, wajitinabu, dan menjauhi ma'naha anhu, apa yang dilarang olehnya, wazajar, dan dikecam olehnya, wa alla ya'buda allaha illa bima syara'a, tidak menyembah Allah kecuali apa yang disyariatkan oleh beliau. Wa annal insan la yadkhul bil Islam wa la yusamma bil muslim illa ba'da syahadatain. Nah, ini juga, ya. Manusia itu tidak disebut atau dianggap sebagai masuk Islam dan tidak sebut muslim kecuali setelah melaksanakan syahadatain. Ya, telah membaca atau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sekarang kan mungkin kita saksikan, ya, siapa yang lagi terkenal sekarang?
Ya. Kayak pemain bola kan. Siapa yang terkenal pemain bola itu? Ya. Ya. Dia itu Muhammad orangnya. Salah, Ustaz. Hah? Siapa? Mo Salah. Nah, mau masalah bagus ya. Yang muslim ya. Tapi yang nonnya. Ya. Yang itu yang nonnya kan. Ya. Itu kan apa yang lagi di Saudi itu CR7 kan. Dia bagus orangnya. Ya kan. Dia suka membantu orang miskin, orang tertindas. Ya. Ketika di Turki juga terjadi gempa, dia membantu. Orangnya bagus, respect ya pada kebaikan-kebaikan pada kaum tertindas. Tapi sayang, ya, beliau belum bersyahadat. Sayang beliau belum menjadi muslim ya. Perilakunya muslim ya, perbuatannya itu ya kayak Islam ya. Tapi ya akan sia-sia apa yang beliau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena lam yakun musliman. Wa sama muslim illa ba'da syahadatain. Kalau mau masalah bagus beliau. Seorang muslim dari Mesir ya. Dan beliau menjadi orang terkenal bahkan menjadi corong ya bahwa seorang pemain bola itu adalah orang yang juga taat kepada Allah ya. Orang yang juga menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan juga ya di antara kebaikannya kalau yang apa yang CR7 kan ya kan ada tim sama tim itu kan dulu waktu sebelumnya dia ada seorang muslim juga kayak Karim Benzema kan muslim. Ya. Itu sampai ketika Karim Benzema puasa itu yang memberikan buka puasa itu si CR7 ya. Respect dia kepada muslim. Ya kita doakan beliau mudah-mudahan juga nanti bersyahadah ya. Sayang kan amal-amal beliau sangat baik ya sudah Islam bahkan ada lagi ceritanya beliau sangat tenang ya ketika si Ozil ya Mesut Ozil itu baca Quran beliau begitu tentram ya ketika mendengar bacaan-bacaan Quran. Masya Allah kan sangat respect dengan Islam. Walidza qala li Mu'adz lamma ba'atha ila Yaman. Ya, oleh karena itu Nabi SAW berkata untuk Mu'adz ketika beliau diutus ke Yaman. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Rasul? Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Maka perintah pertama Rasul kepada Mu'adz adalah falyakun ya. Jadikanlah awwalu matan umum pertama yang kau serukan kepada mereka syahadatu alla ilaha illallah. Ajak mereka untuk bersyahadat. Masya Allah kan. Ini yang paling utama nih. Ya, jadikanlah dakwah kamu yang paling pertama kepada kaum Yaman atau penduduk Yaman adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadar Rasulullah dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa in hum ata'uka fa'alimhum anna Allah iftarul alim khamsu salawatil yaumi wal laila. Kalau mereka mentaatimu, kalau mereka mau mengikutimu, kalau mereka mau bersyahadat, ajarkan setelah itu apa yang Allah wajibkan kepada mereka sholat 5 waktu. Ya. Jadi urutan itu kan, pertama syahadat, kalau mereka mau syahadat, oke kalau gitu ada yang lain perintah Allah tunaikan sholat 5 waktu. Itu kan jadi urutan itu kan. Jadi jelas ya bahwa fondasi utama di dalam sosok seorang muslim adalah syahadat. Wa syahadatu tu'tabaru qutbur ruha binisbah lirokais al-ukhra. Nah, jadi syahadat itu juga dianggap qutbur ruha. Ya, apa namanya qutbur ruha itu? Inti ya, inti jiwa ya, inti jiwa binisbah lirokais ukhra. Ya, berkaitan dengan yang lainnya, ya, sholat, puasa, zakat, haji, dengan ya, inti jiwanya adalah itu syahadat. Walidzalika kana lizaman al mu'min oleh karena itu wajib bagi seorang mukmin an yahrisa ala tamtiniha fi qalbihi wa tathbitiha bidakhilihi. Oleh karena itu kita seorang mukmin, ya kita seorang muslim ini harus yahris punya semangat yang kuat, ya, semangat yang tinggi ala tamtiniha
untuk mengokohkan, untuk memantapkan di dalam hati fi qalbihi wa tasbitiha bidakhilihi, dan juga menancapkan di dalam jiwa. Syahadah itu harus tertanam di dalam diri kita. Wa ya'mal ala idqaiha, berusaha untuk ya menguatkannya, atau ibqa itu ya mematrikannya gitu kan. Naqiyatan shodiqatan, ya, naqiyah bersih. Ya, naqiyah bersih. Jadi agar iman itu selalu bersih gitu kan. Jangan sampai dirasuki dengan hal-hal syirik. Jangan dicampur aduk dengan kesyirikan. Naqiyatan shodiqatan, bersih jernih, min syawaibi syirki wa anwa'ihi, dari berbagai ya kerancuan kemusyrikan dan jenis-jenis yang lainnya. Inilah syahadah. Ya. Makanya ya orang yang bersyahadah itu hakikatnya sudah muslim, tapi jangan sekedar dia sudah bersyahadat, tapi harus diusahakan ya. Ya, untuk dikokohkan, untuk dimantapkan, untuk dipatrikan di dalam hati dan jiwa, dan tentunya berusaha untuk dibersihkan dari berbagai macam ya polutan-polutan ya. Gawaib dikatakan polutan-polutan kemusyrikan dan berbagai jenis dari kemusyrikan. Nah, ini gambaran ya, gambaran tentang bahwa syahadah itu madkhol ya, madkhol Islam ya. Al-wiladah kharijul Islam ya. Misalkan ada orang yang lahir di luar Islam. Hakikatnya kan orang masuk orang lahir itu ya apa? Muslim ya. Ini kok ya. Jadi kita lihat kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seseorang itu setiap lahir pasti dalam keadaan fitrah Islam. Pak abawahu, namun nanti bapaknya atau kedua orang tuanya yuhawidanihi, menjadikan Yahudi, atau yunasranihi, membuatnya Nasrani, atau yumajisanihi, menjadi majis ya. Nah, intinya adalah bahwa memang kita adalah dilahirkan secara natural fitrah ya, muslim ya. Jadi kita sebenarnya dakhilul Islam ya, muslim. Wah, ini gambarnya keren ya. Pak bawahu ya, maka kedua orang tuanya membuat dia keluar dari Islam ya. Ya, apakah yuhawidanihi au yunasrani au yumajisanihi, maka keluarlah dia dari Islam menjadi kafir. Kharijul bait, berada di luar rumah Islam ya. Keluar dia, ya orang tuanya yang punya peran, atau lingkungan, atau pikirannya juga sebenarnya yang berperan untuk mengeluarkan dia dari seharusnya awalnya muslim menjadi tidak muslim ya. Ada idzan ya Pak ya, kayak itu. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Nah, wahadi syahadah la tanfa'u qailuha illa bi sab'ati syurut. Nah, syahadah ini tidak akan bermanfaat kecuali memenuhi 7 syarat. Ya, 7 syarat dari bermanfaatnya syahadah. Al-awwal al-ilmu al-munafi lil jahli. Pertama adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan yang menghilangkan kebodohan. Ya. Dalil illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersyahadah dan dia paham. Makanya kita harus nantiasa memahamkan diri, memahamkan orang tua, keluarga yang belum paham tentang syahadah. Apa sih maksud syahadah gitu kan? Ya, bahwa syahadah itu adalah kita bersaksi, berjanji untuk tidak menuhankan Allah kecuali Allah sendiri ya. Selain Allah tidaklah menjadi Tuhan ya. Itu la ilaha illallah wa hum ya'lamun biqauli biqulubihim. Cara sadar lah gitu kan. Cara sadar dalam menyebutkan kalimat syahadah. Wa qala Nabi man mata wa huwa ya'lam jannah.
Barang siapa yang meninggal sementara dia paham tiada Tuhan selain Allah, dia menyebutnya dengan baik, maka cocoklah dia masuk surga. Ada al-awwal. Tanian al-yakin al-munafi lisyakki. Yang namanya syahid itu harus yakin, jangan ragu. Ya, nggak boleh ragu terhadap syahadat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, wa hum lam yartabu, yaitu malam yartabu. Mereka tidak ragu sedikit pun akan keimanannya. Wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhala jannah. Dalam hadis Nabi sebutkan, barang siapa yang bersyahadat kepada tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, la yalqallahu bihima, tidak akan berjumpa dia dengan Allah, abdun seorang hamba, ghairu syakin, dan dia tidak ragu, ya, tidak ragu terhadap syahadat tadi, kecuali dirinya akan dimasukkan ke dalam surga. Wa qala li Abi Hurairah, man laqitu wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu basyirhu bil jannah. Masya Allah ya. Kata Nabi, barang siapa yang menjumpai aku di balik tembok ini dan dia bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dengan penuh keyakinan, mustaqinan biha, berkeyakinan terhadap syahadat tadi, kolbunya, hatinya, basyirhu bil jannah, kabarkan kepada dia berupa kabar gembira, yaitu surga. Ya, makanya harus yakin, bukan ragu. Yang ketiga adalah al-inqiyadu laha al-munafi litarki. Yang ketiga adalah mewujudkan ketaatan. Ya, mewujudkan ketaatan bukan meninggalkan. Karena yang namanya syahadat itu kan berarti bersaksi untuk ibadah, untuk taat dan patuh kepada Allah dan kepada Rasul. Wa qala ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang tunduk di hadapan Allah, ya, menundukkan wajahnya di hadapan Allah, dan dia muhsin dan dia berbuat ihsan, maka hakikatnya dia telah berpegang teguh terhadap ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat. Artinya memang syahadah itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Tsumma ar-rabi al-qabul al-munafi lir-raddi. Penerimaan menafikan penolakan. Jadi jangan sampai ketika bersyahadah menolak kebenaran Islam, ya, menolak akan, ya, ketauhidan, atau menolak mungkin, ya, terhadap Rasul, jangan, ya, karena yang namanya syahadat itu berarti menerima, siap menerima dan tidak menolak. Qala ta'ala uhsyurul ladzina kafaru wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna ila qawlihi innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya, giringlah orang-orang kafir dan golongan-golongan mereka, wa ma kanu ya'budun, apa yang mereka sembah. Sampai ujung ayat, innahum kanu idza qila lahum, bahwa mereka jika disebutkan la ilaha illallah yastakbirun, diajak untuk bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, mereka, ya, menampakkan keangkuhan, ya, menampakkan kesombongan. Tsumma al-khamis al-ikhlas al-munafi lisyirki. Keikhlasan menafikan kemusyrikan. Kenapa? Karena memang syahadat itu menunjukkan bahwa kita tidaklah bertuhan, tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala ta'ala ala lillahi dinul khalis. Allahu dinul khalis lillahi, ya. Tidaklah, ketahuilah bahwa hanya milik Allah agama yang penuh keikhlasan, ketulusan, ya. Wa qala Nabi inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atasnya api neraka, ya, haram bagi seorang hamba api neraka yang berkata tiada Tuhan selain Allah, yabtaghi, hanya berharap dengan itu wajh Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala, berarti keikhlasan, ya.
Bahkan Nabi juga bersabda, as'adan nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ya, sebahagia-bahagia manusia yang akan mendapatkan syafaat dariku adalah orang yang berkata tiada Tuhan selain Allah khalisan min qalbihi, dengan penuh keikhlasan, tulus dari hatinya. Ya. Tsumma as-sadis al-sidqu al-munafi lil kazib, kejujuran. Kejujuran yang menghilangkan kedustaan. Qala ta'ala alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakul amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya, apakah manusia mengira ya akan dibiarkan begitu saja setelah berkata tiada beriman, kami beriman, sementara mereka tidak diuji. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka diketahuilah oleh Allah alladzina shadaku, nampak kejujuran keimanan dan juga nampak kedustaan orang-orang yang menyatakan diri beriman. Nah, yang beruntung adalah orang yang beriman, bersyahadat dengan penuh kejujuran, ketulusan, ya, lagi sehingga menghilangkan kedustaan, ya, kebohongan. Al-akhir al-mahabbah laha wa li ahliha wal mu'adati li ajriha. Yang ketujuh adalah mencintai, ya, mencintai syahadah itu, mencintai orang yang mengucapkan syahadah yang berarti saudaranya seiman, dan memusuhi orang yang memusuhi syahadah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wa nasara awliya. Orang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi, Nasara sebagai pemimpin kalian. Wa qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kau tidak akan dapatkan satu kaum beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, cinta, ya, atau apa yuwadun, begitu sayang man hadallah, kepada orang yang, ya, man hada, yang mengingkari, ya, atau yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, terhadap itu rukun atau syurut, ya, syurut terhadap. Baik, qobla an namsi hal min soalin. Tadi makna al-inqiyadu lahal munafi litarki. Ya, Maksudnya. al-inqiyad adalah mentaati, ya, mentaati, menghilangkan apa, meninggalkan, ya, apa, tidak tarkib berarti tidak meninggal, apa, tidak mentaati, ya, atau meninggalkan. Patuh, ya, patuh yang menafikan, ya, pengingkaran atau pembangkangan, ya. Berarti Ustadz, syahadat sendiri ini ketika seseorang bersyahadat gitu kan, syarat dari 7 ini harus ada di dalam dirinya gitu Ustadz. Iya, setelah bersyahadat itu harus dilakukan di 7 ini, tidak boleh tidak. Nah, ya, saya ulang, ya, pertama apa? Ilmu, pengetahuan. Kedua, keyakinan, ya. Ketiga, al-inqiyad, ketaatan, ketundukan. Al-qabul, penerimaan, ya. Kelima, al-ikhlas, keikhlasan. Keenam, kejujuran, ya. Terakhir adalah kecintaan, ya. Harus ada semuanya. Kalau enggak, tidak sempurna, ya. Baik, al-akhir. Tidak, enggak. Jadi dia nggak sempurna aja, kurang sempurna, ya. Ya, kurang sempurna. Tidak, ya, karena ini hanya syarat, ya, syarat untuk bisa menyempurnakan, ya.
kayak apa di dalam sholat kan syarat sholat apa, ya kan? Berarti kalau tidak ada syarat, bukan berarti tidak sah, gitu. Tetap sah tapi tidak sempurna gitu. Apa? Baik, kholas namsi ila asani min arkani al-Islam bahwa as-shalah. Wa iqamis shalah ai as-shalatu amalun badaniyun. Kalau dikatakan tadi syahada itu amalun lisaniyun ya. Jadi, kalau syahada adalah perbuatan lisan atau amal lisan, sementara sholat adalah perbuatan amal badani, anggota tubuh ya. Yastamilu ala qaulin wa fi'lin. Fasolatu ibadatun badaniyah mahdhah. Jadi dia adalah merupakan amal badani mencakup perkataan dan perbuatan ya. Karena itu sholat adalah ibadah badaniyah mahdhah. Dia merupakan ibadah rutinitas ya, ya yang dilakukan oleh anggota tubuh ya. Itulah sholat. Ya kalau secara syar'i kan disebutkan apa? Ya apa ibtada'a ya bitakbir ya wa apa wa akhara bi taslim kan. Jadi sholat kalau syar'i kan dimulai dengan takbir, kemudian diakhirkan dengan salam. Wa sholatu a'zamu arkan Islam ba'da syahadatain. Sholat itu merupakan rukun yang sangat agung, a'zam, yang sangat besar pengaruhnya atau agung ya. Ba'da syahadatain, setelah dua syahadat tadi. Walidzalika qala Nabi li Mu'adz kama fil hadis as-sabit. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz ya, seperti yang sebelumnya disebutkan hadisnya, fa inhum ata'uka lidzalika fa'alinhum annallaha iftarada alaihim khamsu sholawat fi al-yaumi wal lailah. Oleh karena itu saking pentingnya sholat ini, Nabi menyuruh Mu'adz bin Jabal, kalau ya penduduk ya kota Yaman itu mentaatimu, mereka mau bersyahadah, setelah itu ajarkan. Fa inhum ata'uka, kan? Kalau mereka mau mentaatimu, bizalika pada syahadah, fa'alimhum, ajarkan setelah itu. Annallah iftarada alaihim khamsu sholawat. Allah telah mewajibkan pada kalian 5 waktu sholat ya fil yaumi wal lailah. Waktu siang dan waktu malam. Wahya amududdin. Amududdin, dia merupakan amududdin, merupakan tiang agama ya. As-sholatu imaduddin. Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-sholah. Puncak perkara adalah Islam dan tonggaknya atau tiangnya adalah as-sholah. Waqad ittafaqa sahabat ala kufri tarikiha. Sepakat para sahabat dianggap kafir orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat kafir jadinya. Qala baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkis sholat. Perbedaan seorang itu antara syirik dengan kekufuran dan ya, adalah meninggalkan sholat. Orang itu dianggap kafir adalah karena meninggalkan sholat. Atau hadis lain katakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian ya, antara kami dengan mereka adalah sholatnya. Nah, perjanjian yang dibuat oleh Rasul ya adalah sholatnya antara kita dengan orang kafir itu kan sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat berarti kafir. Wa iqamatus shalah silatun bainal abdi wa rabbih. Hakikatnya sholat itu adalah cara kita berhubungan, berkomunikasi dengan Allah. Wa munajatun li khaliqihi subhanahu, sarana bermunajat, memohon
mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hiya azzadur ruhi, dia merupakan bekal jiwa, alladzi yutfi'u lazan nufus, yang nanti akan mampu menghapus atau menghilangkan, memadamkan lazo, ya, api yang ada dalam jiwa, gemuruh, ya, gejolak yang ada dalam jiwa itu sering ya, muncul al muta'attisya ila nurillah, yang menghalangi cahaya Allah, ya. Fatunirul qalba, sehingga dengan sholat itu cahaya masuk ke dalam hati. Wa tashrahu as-sadra, bahkan melapangkan dada. Itulah sholat, ya. Wali sholati makanatun azimatun fi dinina. Sholat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Hiya ar-ruknu as-sani min arkan Islam, bahwa sholat itu adalah rukun kedua sebagaimana disebutkan dalam rukun Islam ini. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu yaumil qiyamah. Bahkan sholat juga merupakan perkara pertama yang akan dijadikan oleh Allah perhitungan, dihisab, ya, pada hari kiamat nanti. Wa qad faradahu Allahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi a'la makanin wa ilahi bashar. Dan Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu terhadap hambanya berada di saat berada di a'la makan, di tempat yang paling tinggi, Sidratil Muntaha, ya. Ya, wa ilahi bashar, ya, yang telah dicapai oleh salah satu manusia mulia, Nabi Muhammad. Bahkan wa fi asyrafil layali, bahkan juga diwajibkan pada malam yang sangat mulia. Apa itu? Pada saat Rasul menjalankan Isra dan Mi'raj, ya. Al-Isra fi sama'i sabi'ah. Al-Mi'raj sebenarnya, Al-Mi'raj fi sama'i sabi'ah, di langit yang 7. Ya al-amru al-ilahi biwujubiha. Allah memerintahkan langsung kepadanya akan kewajiban ini. Bahkan wajibatun al-muslim fi kulli halatihi. Sehingga wajiblah seorang muslim menjaga apapun kondisinya. Fisilmi wal harbi, dalam keadaan damai atau perang, wasihati wal marad, dalam keadaan sehat atau juga sakit. Wala tasqutu anhu abadan illa bizawahil aqli, dan tidak gugur kewajiban, ya, sholat selamanya kecuali kalau dia sudah kehilangan akalnya. Kalau kehilangan akal sudah tidak wajib. Baik, asalis, ya. Hal min soalin? Baik tuna? Nah, rukun salis. Baik, baik, Hanun coba dibaca rukun salis. Di layar ada nggak? Kita zakati. Kita zakati. Al-mawal, ya. Nah, kita kila. Ada huwa arukun salis, rukun ketiga, ya, yaitu membayar zakat atau menunaikan zakat. Kita zakat ibadatun maliyah la badaniyah. Nah, jadi ini, ya, jadi
bagaimana kewajiban itu beragam dari rukun Islam itu dan bentuknya nggak berbeda-beda. Tadi kalau apa? Kalau syahadah ibadah lisaniyah kan jadinya. Kalau sholat ibadah badaniyah. Kalau zakat ibadah maliyah. Zakat itu adalah ibadah finansial atau ibadah harta ya, bukan anggota tubuh. Was zakatu qarinatus shalah fi katsirin minal mawadi. Zakat itu selalu disandingkan oleh Allah dengan sholat ya. Jadi sandingan sholat itu zakat selalu ya. Dalam berbagai tempat yang Al-Quran disebutkan. Qala ta'ala wa aqimus sholat wa atuz zakat. Nah, apa maknanya ini? Bahwa dua hal ini adalah cara dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ya, terus sholat itu bagian daripada komunikasi vertikal kepada Allah kan? Ya kan? Komunikasi kita, hubung kita yang ya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Aqimus sholat. Artinya kuatkan hubungan dengan Allah. Sholat. Tapi ya jangan sampai hanya menguatkan hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan sama manusia juga harus. Maka perintahnya atuz zakat ya. Ya, jadilah komunikasi, janganlah interaksi, pergaulan atau hubungan dengan manusia, terutama kaum miskin. Bayarkan zakat ya. Jadi dua hubungan ini menjadi berjalan seiring ya, atau hubungan vertikal kepada Allah, hubungan horizontal kepada sesama manusia. Nah, inilah menjadi menambah kesempurnaan dalam ibadah atau dalam rukun Islam. Nah, wa furidatul zakat wa ansibatiha ya, diwajibkan ya zakat dan ketentuan-ketentuannya. Ansibah itu nisabnya ya. Nisabnya kan. Jadi kalau zakat itu dihitung apanya? Orang wajib zakat dihitung dari apanya? Nisab. Nisab. Terus Mal. satu lagi Haul. haul. Nah, jadi dua hal itu yang harus dihitung. Dilihat. Bukan hanya nisab saja. Kalau nisab itu apa maksudnya? Takaran, jumlah ya. Kalau haul Sanahnya tahun waktunya. waktu, ya waktu. Ya. Jadi kalau misalkan ya belum sampai 1 tahun, walaupun sudah sampai haul, sudah sampai nisab, belum wajib. Atau dia sudah sampai haul, sampai waktu, tapi belum sampai nisab, nggak wajib juga. Keduanya harus terpenuhi. Biasanya orang nanti menunaikan zakat di bulan Ramadan ya, karena keutamanya juga banyak. Nah, jadi pisana saniyah li hijrah itulah tahun diwajibkannya zakat dan ketentuan-ketentuannya. Ya, furidot az-zakah wa ansibatuha pisanatis saniyah lil hijrah di tahun kedua. Jadi setelah sholat baru zakat ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ita'uz zakah ibadatun maliyatun faradaha Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi. Nah, jadi ibadah zakat, ibadah maliyah diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Tujuannya apa? Tuhrotan linufusihim minal bukhli. Untuk membersihkan hati jiwa manusia dari kepikiran, kebakilan. Oleh sohaibihim minal khotoya. Dan juga untuk membersihkan lembaran-lembaran hidup mereka dari berbagai kesalahan. Sohaib, lembaran-lembaran hidup ya. Atau catatan-catatan amal ya. Ya, dengan zakat insya Allah akan menggugurkan kesalahan. Maka Nabi SAW dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala membaca ya surat At-Taubah ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya kan? Ambillah dari harta mereka sedekah ya. Kalau sedekah ini diartikan zakat ya. Karena wajib, kalau tidak ada wajib kalau dia tidak sampai. Nah, artinya khudh min amwalihim, ambillah harta dari kewajiban yang telah ditentukan
sebagai apa? Sebagai cara sodakoh, ya. Sebagai bentuk zakat, tutohiruhum, membersihkan, mensuci, menghapuskan ya kotoran-kotoran mereka, waktu zakihim, dan ya mensucikan. Ya, kalau yang pertama ini artinya membersihkan hartanya, waktu zakihi membersihkan jiwanya. Jadi setiap harta itu ada jatah untuk orang miskin ya. Kalau ada orang yang sudah mencapai nisab dan haul nggak mau zakat, berarti dia sebenarnya makan harta orang miskin. Ya, jadi kewajiban dia tidak kenaikan, haknya tidak dia juga diberikan haknya orang miskin. Nah, kamaan nafiya ihsanan ilal khalqi, bahwa yang namanya zakat itu adalah bagaimana agar ada hubungan yang baik kepada sesama manusia. Wa ta'rifan baina qulubihim, dan juga taklif menyatukan atau juga meluluhkan hati orang-orang, wasad dan lihajatihim, memenuhi hajat mereka, wa ifafan linnasi anjulli asu'al, bahkan juga bertujuan untuk ifaf, untuk apa, menjaga kehormatan manusia dari buruknya meminta-minta. Soal, ya. Soal itu meminta-minta ya, bukan bertanya. Ida mana an-nasa zakat amwalihim karena dari kesababan dimahkil barokah minal ardi. Kalau manusia menahan diri, mana an-nas menahan diri dari membayar zakat harta mereka, karena zalika sababan akan menjadi sebab limahkil barokah, ya, hilangnya keberkahan, ya, hilangnya keberkahan dari muka bumi. Misdaqan di hadis Buraidah radhiyallahu anhu, ma mana aqamun az-zakat illa habasallahu anhum al-qatra. Nah, tidaklah melarang, tidaklah mencegah satu kaum untuk menunaikan zakat kecuali Allah akan habasa, Allah akan tahan ya bagi mereka air hujan. Jadi kalau kekeringan ya suatu desa, suatu kampung yang dulunya tidak kering, nah itu berarti sudah banyak manusia-manusia dalamnya tidak berzakat gitu kan. Rawahu ya Al-Hakim wal Baihaqi wa qatawa Allahu, Allah juga mengancam ya, ada Allah mengancam mani zakat bil adab syadid, orang yang tidak mau bayar zakat dengan azab yang sangat pedih fil akhirat tadi. Faqala ta'ala wala yasabanna alladziina yaquluna bima atahum wa min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Ya. Jadi janganlah mengira orang-orang yang bakhil ya, apa yang telah Allah berikan kepada mereka ya dari karunia-Nya, wa khairun lahum, itu baik bagi mereka. Enggak benar. Ya, enggak baik bagi mereka sebenarnya kan. Enggak mungkin baik orang yang tidak mau bayar zakat ya. Bal huwa syarrun lahum, namun buruk untuk mereka. Sayutawquna ma bakhilu bi, akan ditimpakan ya, beban berat kepada mereka atas kebahilan mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa qad jaa'a fi sahih Muslim fi syarhi qouli ta'ala walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menimbun-nimbun emas, perak, tidak mau diinfakkan di jalan Allah, maka kabar gembiralah bagi mereka berupa azab. Sampai kabar gembira berupa azab. Ya, kenapa bakhil ya? Alladzi bakhila an ibadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min sahibin zahabin ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah. Ya, kata Nabi, tidak ada seorang pemilik emas, pemilik perak yang tidak mau menunaikan haknya yaitu zakat kecuali idza kana yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, sofahat lahu sofaih minan nar. Ya, akan apa? Pada hari kiamat ditimpakan ya, berbagai macam lembaran atau percikan-percikan api neraka. Wa ahmi alaiha, maka terbakarlah dia. Finari jahannam, yang ke jahanam.
Fahmi alaiha, maka aku berlindung darinya, atasnya, finari jahanam, dan neraka jahanam. Fayuk wa biha, ya. Fayuk wa, maka dia disetrika, yang baru wajabinahu, disetrika, apa namanya, keningnya, tubuhnya, wajahruhu, pundaknya, punggungnya. Ulama baradat aidat lahu, ketika sudah dingin dilakukan lagi, diulang lagi. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana, pada satu hari yang ukurannya adalah 50.000 tahun. Jadi kalau kita hidup di dunia ini sebenarnya bagi Allah belum sehari, walaupun umurnya sampai 63 sampai 100 hari belum sampai. Karena bagi Allah itu ya satu hari ya menurut Allah itu 50.000 tahun menurut kita, atau hitungannya 50.000 tahun. Hatta yang dia bainal ibad, sampai dituntaskanlah hubungannya dengan Allah. Faya rosabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar, maka akan diperlihatkan jalannya apakah ke surga maupun ke neraka. Maka naiqabuhu minallah bimalihi ladzi bakhila bihi al ibad. Artinya ujian balasan ya, karena harta yang Allah berikan tapi bakhil ya, tidak mau ditunaikan. Tsumma ar-ruknur rabi as-shaum. Ada ikan. Saum Ramadan, maksudnya puasa Ramadan ya. Nah, ini bidanatun ibadatun badaniyah laki minahun akhar. Nah, ini termasuk juga ibadah anggota tubuh namun dengan cara lain. As-shalatu badaniyah laki nafi'lun. Salat itu adalah ibadah badaniyah namun dia bentuknya perbuatan. Wasiyamu badaniyun laki naukafun wa tarkun. Nah, sementara puasa adalah ibadah badani juga namun bentuknya menahan dan meninggalkan, menahan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Di anau qadiya sulal insan an yaf'ala. Boleh jadi orang mudah melakukan perbuatan cara zahir. Wa yas'ubu alaihi an yakuffa. Namun sulit baginya untuk menahan diri. Ya, menahan marah, menahan syahwat, ya, menahan ego, menahan ya iri, dengki dan sebagainya kan, agak sulit. Kalau sholat mungkin mudah-mudah saja kan. Wa qad yasul alai al-kafu wa yasubu alaiha alaihi fi'lu. Kadang juga mudah baginya menahan, tapi sulit baginya berbuat. Tanawwa'at, ya, itu ya. Wa tanawwa'at al-ibad dia mula bidzalikal imtihan ya. Maka berbagai macamlah ibadat ya untuk menyempurnakan ujian. Subhanallah al-azim, maha suci Allah yang maha agung ya. Wa furidha shaumi Ramadan fi sanati tsaniyah lil hijrah. Puasa Ramadan juga hampir sama dengan diwajibkannya sholat ya, zakat ya di tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah. Jadi hakikatnya memang puasa merupakan ibadah badaniyah yang eh, bentuknya lain ya. Wasiyamu Ramadan wa huwa musimun azim. Puasa Ramadan adalah musim yang sangat agung ya. Yaskulu fihi muslim imanahu ya. Yang akan membentuk mengokohkan iman seorang muslim. Wa yujaddidu fihi ahdahu ma'allah, memperbarui hubungannya dengan Allah. Wa wazadun imaniyun qawi, bahkan menjadi bekal iman yang sangat kokoh. Yashhazu himmatahu, akan memberikan semangat ya. Semangatnya himmah apa yashhazu itu membakar ya, membakar semangatnya diwasila asair, untuk mencapai perjalanan fidar bito'ah ba'da Ramadan, dalam perjalanan menuju ketaatan setelah bulan Ramadan. Walasiyami Ramadan fadha'il iddah. Puasa Ramadan juga memiliki keutamaan-keutamaan. Faqad takafala Allah Subhanahu wa taala liman shamahu imanan wa hisaban bi ghufrani. Ya, Allah telah menjamin ya, takafala menjamin bagi siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharap pahala bi ghufrani
ma madha min dzunubihi. Ampunan apa yang telah dilakukan dosa-dosa yang ada dalam diri sebelumnya. Wa hasbuka min fadlihi anna ajra shaimihi ghairu mahsubin bi'adad. Bahkan juga cukuplah dari kemuliaan dan keutamaan Ramadan itu bahwa ganjarannya itu tidaklah terhitung ya, mahsub ghairu mahsub, tidak terhingga tentunya. Ya, tidak terhingga dengan adad, ya adad ini. Nah, terakhir adalah kelima hajjul bait ya. Hajjul bait ila baitil haram ya. Hajjul bait adalah menuju ke rumah Allah yang dimuliakan. Wa qad farada wa qad furida fi sanat tasi'ah. Ya, haji ini diwajibkan pada tahun ke-9. Sangat jauh ya. Ya, di tahun ke-9 yaqulullah walillahi 'alan nasi hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Ya, setelah ya, tahun ke-9 ini tentunya telah Fatu Mekah ya. Wa qad faradahullahu ta'ala tazkiyatan nufus. Ya, hakikatnya juga haji itu menjadi cara untuk mensucikan jiwa, wa tarbiyatan laha ala ma'an ubudiyah wa ta'ah. Sebagai bimbingan, sebagai pembinaan untuk memahami bagaimana makna ubudiyah dan ketaatan. Fadlan ala anahu fursatun azimatun al-bait. Contohnya juga bahwa itu merupakan kesempatan ya. Kesempatan yang baik untuk menghancurkan atau menggugurkan dosa-dosa. Faqad jaa fil hadis man hajja hadzal baita wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Ya, barang siapa yang berhaji di rumah ini lalu dia tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, maka kembalilah dia seperti halnya baru dilahirkan dari rahim ibunya. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu ya. Hal min soalin. Wadih. Wadih. Ustadz, Ustadz PPT hadis 1 dan 2 Ustadz. Nah, ya. Baik, idan naktafi ilahuna ya. Wa antum dan mungkin saufa ya tadkhul ila adal sisani ya. Sahih. Nah, baik. Hah? Gimana? Baik, naktafi ilahuna. Syukran jazilan ala husni istima'ikunna wa naktafi darsana bikirati hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.